pidana dalam spesialisasi apa itu? Mengajar hukum pidana. Pidana teori hukum pidana, filsafat hukum pidana, kajian strategis hukum pidana, kriminologi hukum pidana, penologi hukum pidana, atau yang disebut dengan humaniter hukum pidana. Saya mengajar khusus di mata kuliah hukum pidana dan juga kriminologi. Kita harus coba ya. Apakah saudara ahli mengetahui dari kajian hukum pidana apa kepentingan barang bukti dihubungkan dengan perkara pidana? Mohon ahli jelaskan dari sudut pandang ilmu hukum pidana. Oke, dapat saya jelaskan bahwa kepentingan barang bukti di sini adalah untuk membuat terang daripada suatu dugaan peristiwa pidana yang terjadi, khususnya di dalamnya ada tindak pidana. Kalau demikian, apakah barang bukti dengan peristiwa pidana haruskah ada kausalitas ipso iure atau iuris vinculu atau hubungan hukum? Coba ahli jabarkan dulu. Ya pastinya karena barang bukti ini dikonsepkan untuk kepentingan pembuktian, pastinya harus ada hubungan. Kalau kemudian dalam konteks pembuktian nantinya ternyata tidak ada hubungan, maka dia tidak memiliki kualitas. Kalau ada hubungan antara barang bukti dengan peristiwa pidana, apakah ada hubungan antara barang bukti dengan kualitas seseorang? Apakah dia sebagai saksi dan atau sebagai tersangka? Ada. Baik. Mohon ahli jabarkan dulu hubungannya kalau sebagai saksi dan tersangka. Suatu barang bukti itu tidak dapat kemudian kita langsung konotasikan bahwa ini adalah milik seseorang. Ya, dalam konteks misalnya belum terdapat fakta yang clear berkaitan dengan barang A adalah milik si A, gitu. Nah, menurut saya demikian. Karena dalam konteks secara penalaran ini akan menjadi berkualitas. Dalam konteks kualitas pengertian ini ada dalam sebuah pengertian bahwa ini adalah barang si A pada saatnya nanti ketika proses itu berjalan. Itu menurut saya. Kalau demikian, pertanyaan kami jelas. Kalau seseorang belum sebagai saksi, belum juga sebagai tersangka, apakah barang miliknya itu bisa dikenakan status upaya paksa penyitaan? Dapat dilakukan. Nah, coba ahli jabarkan. Barang seseorang belum sebagai saksi, belum sebagai tersangka, peristiwa pidana yang ditemukan ada peristiwa apa rangkaian ke iuris vinculu dalam status tersebut? Ingin saya jelaskan. Bagaimana kemudian kita bisa membuktikan Kasus itu ya. Pertanyaan kami jelas. Kalau keberadaan status barang milik seseorang, kalau tadi namanya terra nullius atau res nullius yang ahli jabarkan. Kita bicara sekarang jelas konteksnya. Kalau barang milik seseorang, status barang ini dalam penguasaannya belum ditentukan kualitas seseorang ini sebagai saksi atau sebagai tersangka. Dapatkah disebut strafbar feit atau delik dalam peristiwa pidana itu? Karena untuk menentukan strafbar feit atau delik, syarat wajibnya dari kajian strategis ilmu hukum pidana wajib harus ada tersangka. Coba ahli jabarkan dulu dari sisi ilmu pengetahuan hukum pidana. Jangan dulu lihat sana, karena tidak berhubungan dengan itu. Dengarkan pertanyaan kami. Silakan ahli jabarkan. Kami jelas kepada ahli. Apakah ketika tidak ada atau belum ada tersangka, sudah adakah peristiwa pidana, dugaan adanya pelaku tindak pidana, padahal bahwasanya syarat wajibnya dalam perkara pidana wajib harus ada tersangka. Pertanyaan kepada ahli tadi jelas kami sampaikan. Apakah berhubungan dengan barang bukti status penetapan tersangka belum ada? Keberadaan barang milik tersangka masih dalam penguasaan. Katakanlah belum dilakukan penyitaan. Nah, ahli jabarkan dulu
pertanyaan pertama, baru kami akan masuk ke pasal 39. Baik, terima kasih. Keberadaan pasal 38 itu syarat administrasi. 38 ayat 2 yaitu pemberian izin dari ketua, yaitu syarat administrasi. Ketika diajukan proses untuk izin penyitaan, maka syarat administrasi. Kami juga baca SEMA itu. Nah, pertanyaan kami kepada ahli, kalau belum ada pasal yang disangkakan kepada seseorang dengan kualitas sebagai tersangka, apakah sudah ada yang namanya strafbar fee atau delik? Silakan ahli jabarkan dulu, baru kita akan masuk ke pasal 39. Pasal 38 perbuatan. Kalau yang ahli jabarkan tadi pasal 38 ayat 2, izin dari pengadilan syarat administratif SMA itu. Pertanyaan kami selanjutnya kepada ahli, jelas kalau belum ada yang namanya penetapan tersangka, apakah sudah ada strafbar fee atau delik di dalam laporan polisi atau penyelidikan atau apa namanya itu kira-kira penjelasan itu. Pertama, diduga kuat ada tindak pidana. Kedua, ada melawan hukum. Dan ketiga, yaitu objek itu ada keterlibatan langsung dengan peristiwa pidana. Dari 3 rangkaian ini, bagaimana satu peristiwa dapat dikatakan terjadi tindak pidana kalau kita bicara tentang unsur dalam kait atau melawan hukum? Karena posisi dalam memori Van Toliting, ingat baik-baik, dalam memori Van Toliting ada 2. Untuk menentukan status tersangka, maka yang pertama wajib harus ditemukan kualitas dari diri tersangka itu. Yang kedua, untuk menentukan sifat melawan hukum, maka kembali harus ada tersangka. Bagaimana melihat rangkaian peristiwa pidana? Kalau tersangkanya nggak ada, akan dikatakan itu sebagai tindak pidana. Itu dalam kurung ahli, itu baru dugaan. Nah, bagaimana peristiwa pidana terjadi? Strafbar fee terjadi, tersangka nggak ada. Coba dijabarkan dulu. Kita ke ilmu pengetahuan hukum pidana aja dulu. Oke, baik, terima kasih. Dalam kapasitas tersangka, Baik. uraian penjelasan ahli tadi kan memuat 3 poin. Baik. Yaitu pertama, ada tersangka, dugaan kuat, tindak pidana. Yang kedua, ada unsur melawan hukum. Dan yang ketiga, keterlibatan langsung barangnya disita dengan tindak pidana. Makanya kami sampaikan kepada ahli dalam pertanyaan, dalam memori Van Toliting kan ada 2. Ahli hukum pidana, saya S1, S2, S3 hukum pidana, dosen hukum pidana juga. Ada 2. Yaitu pertama, menentukan status tersangka berhubungan dengan barang bukti. Yang kedua, menentukan status barang bukti wajib harus ada tersangka. Bagaimana sudah menentukan status barang bukti dalam kajian telah ada penyitaan, tersangka nggak ada, peristiwa pidana atau strafbar fee belum ada. Ya. Baik. Apa keterkaitan barang bukti ini? Baik, terima kasih. Saya Akan surat edaran Mahkamah Agung. Karena syarat administrasi dalam pasal 38 ayat 2 jelas. Itu wajib harus diberikan izin ketika dimintakan untuk diajukan izin. Jadi kita tidak mempermasalahkan pasal 38 ayat 2 termasuk surat edaran Mahkamah Agung. Kita ke pasal 39 ahli. Di dalam pasal 39 yang ahli baca di situ ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan. Kembali lagi kita benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Pertanyaan untuk huruf B. Ketika dilakukan proses penyitaan, kata dan kalimat atau frasa benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya ditujukan kepada siapakah? Pasal 38 ayat 1 huruf B. Apakah kepada saksi atau kepada tersangka atau kepada terdakwa? Ahli jabarkan dulu. Oke. Pertanyaan kami, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, apakah benda ini dalam kata dan kalimat pasal 39 ayat 1 huruf B, benda ini apakah sudah dipergunakan atau belum oleh tersangka? Karena dalam pengertian kata dan kalimat pasal 39 ini telah dipergunakan dan ada subjek. Subjek di sini ada tersangka. Bagaimana kalau tidak ada tersangkanya? Apakah masuk di dalam kata dan kalimat pasal 39 ayat 1 huruf B? Karena di sini jelas menunjuk kepada subjek, kepada orang. Baik, terima kasih. Bukankah dapat dikatakan sebagai tindak pidana kalau belum ada pelakunya? Pasal 39 tadi ahli sudah baca, kami juga sudah baca. Mohon izin yang mulia kami baca lagi, yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Nah, dari kata dan kalimat penjelasan di sini jelas ada dipergunakan. Berarti sudah ada tersangkanya. Bagaimana kata dan kalimat ini kalau tidak ada tersangkanya? Apakah masuk di dalam frase yang penjelasan tahli tadi? Ya. Mempertegas arti bahwa benda ini dipergunakan. Kalau belum dipergunakan, Begini Pak, makanya tadi sudah saya kami lanjut dengan pertanyaan. Kalau demikian penjelasan dari ahli, apa maksud bahwa benda itu telah dipergunakan secara langsung? Kalau benda itu belum dipergunakan secara langsung keberadaannya, katakanlah benda itu masih dalam tangan penguasaan dari polisi lah, katakan seperti itu, tidak dipergunakan melakukan tindak pidana, tetapi keberadaan benda itu masih ada dalam tangan penguasaan, katakanlah penguasaan daripada polisi atau penyidik. Bagaimana bisa dapat dipergunakan padahal benda itu masih dalam penguasaan dari penyidik atau polisi? baik. Penetapan kepada status tersangka ahli itu berhubungan dengan alat bukti dan berhubungan dengan barang bukti. Oleh karena itu, di dalam uraian pasal 39 yang ahli sampaikan sana, ahli selalu bicara tentang peristiwa pidana. Ada peristiwa pidana. Kembali lagi kami untuk menjelaskan sebelum kami pada perjalanan berikut, apakah ada peristiwa pidana kalau belum ada tersangkanya? Oke. Ya, kita fokus kepada pertanyaan kami untuk poin C. 39 ayat 1 huruf C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Nah, maksud kata dan kalimat apakah benda itu kalau belum dilakukan atau belum ada dalam penguasaan dari tersangka, belum memenuhi syarat yang pasal 39 ayat 1 huruf C, apakah dapat dilakukan penyitaan? Padahal benda itu tidak dilakukan untuk proses ini tapi masih dalam penguasaan katakanlah penyidik di sini. Itu masih dalam penguasaan penyidik. Masukkah dalam kualitas pasal 39 ayat 1 huruf C? Buktikan itu apa? Apakah peristiwa pidana yang mengarah kepada diduga kuat dilakukan oleh tersangka atau dibuktikan dalam kepentingan apa? Kepentingan pembuktian. Ya, kepentingan pembuktian kan sudah menunjuk kepada tersangkanya ada. Siapa yang harus ada di sana kira-kira? Menurut saya, Apabila ada salah satu pihak, katakanlah hanya pihak penjual atau pihak pembeli, dapatkah dikatakan sebagai transaksi dan harus ada pembeli? ya karena transaksi yang masih dalam pengertian secara umum ada jual beli di sini. Ada jual beli. Iya. Kalau cuma pihak pembeli saja, apakah bisa dikatakan transaksi? Begini,
kita langsung menyatakan suatu konsep dia dalam Beli dengan penjual ada asas di dalam namanya legitima persona standi in judicio. Penjual dan pembeli adalah pihak yang dulu sama rendah, berdiri sama tinggi. Apakah beban hukum antara penjual dan pembeli kalau terjadi katakanlah satu peristiwa pidana, apakah sama beban hukum antara penjual dan pembeli ataukah berbeda? tergantung pada Kalau ada barang yang dijual oleh si penjual kepada pembeli dan katakanlah ada pasal yang disangkakan, Maksudnya jual beli. yang mulia, yaitu penetapan status. Apakah hanya satu pihak saja yang ditetapkan? Bisa nggak di dalam penetapan status seseorang? Supaya lebih jelas, maksudnya penjual Ya. dan pembeli kan kita bisa Ya. bermain apakah dalam hal perdata kan? Bukan. atau Dalam penjual dan kasus pembeli dalam kasus jual beli ada barang yang diduga kuat adalah tindak pidana. Maka beban hukumnya yang mulia. Kualitas pertanggungjawabannya dari penjual para dan pembeli dalam hal tindak pidana. Iya, Supaya lebih jelas lagi, supaya tidak bias ya maksudnya. iya, itu maksudnya yang mulia. Silakan. Silakan dijabarkan ahli, tadi sudah uraikan. eh, Ada emas yang diduga kuat oleh penyidik adalah ilegal. Diduga kuat. Padahal kepemilikan seseorang dijual dari A menjual kepada B. Beban hukumnya apakah sama atau berbeda? sebenarnya akan tergantung dari itu yang ingin saya jelaskan tadi. Iya. Katakanlah ada dugaan seperti ahli sampaikan tadi, pidana terkait istilah pidana ya. Ada unsur melawan hukum yang diduga kuat penjelasan ahli seperti ini. Bagaimanakah cara untuk menguraikan bahwasanya untuk penetapan tersangka wajib harus dilakukan seperti penjelasan ahli tadi? Beban tersangkanya, pertanggungjawabannya sama. Kalau cuma satu pihak, katakanlah sebagai pembeli yang oleh tiga lain dan penjual tidak dijadikan sebagai tersangka, terpenuhikah konstruksi yang disampaikan oleh ahli tadi? Ada unsur melawan hukum? Oke. Coba jelaskan dulu. Artinya begini. Supaya tidak bertele-tele. Ya, saya tidak bertele-tele dalam konteks ini. Saya cukup clear. Dan kiasan ya, kiasan kasus bukan kasus posisi. Saudara ahli, apabila ada putusan hakim pra peradilan, katakanlah kami, sahabat kami, rekan kami mengatakan tanggal 15 Juli 2024 dengan amar putusan yang kiasannya berbunyi sebagai berikut. Kiasannya, 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum penyidikan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, surat perintah penangkapan dan penahanan adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum. 3. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon. 4. Menghukum dan memerintahkan termohon secara tanpa syarat untuk segera mengembalikan barang yang disita kepada pemohon. 5. Menghukum termohon untuk segera merehabilitasi nama baik pemohon dalam kedudukan, harkat dan martabat pada kedudukan semula. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan amar putusan dari hakim pra peradilan yang menyatakan tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, tidak sahnya penyidikan, penyitaan, tidak sahnya penggeledahan, dan tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka, apakah secara mutatis mutandis, secara yuridis, wajibkah pada saat itu langsung dilaksanakan atau ada jeda waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya? Jabarkan dulu pertanyaan yang pertama. Silakan ahli. Penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah. Apakah memberikan arti yuridis bahwasanya pasal yang disangkakan juga turut menjadi gugurkah? Mohon penjelasan ahli. Tidak. Tahun 2016
Perma nomor 4. Tahu kami bahwa di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 itu tentang alat bukti baru? Iya, memang begitu penyebutannya. Begitu alat bukti baru ya, bukan pasal yang sama ya, bukan pasal yang sama ya. Sorry. Bukan terkait dengan persoalan pasal yang sama atau tidak, sebab penyebutan di sini kan alat bukti. Alat bukti yang baru. Baik. Yang ketiga, apabila pemohon telah ditahan, katakanlah beberapa bulan oleh termohon dengan dikatakan pasal, misalnya pasal 161, apakah pemberlakuan pasal tersebut di dalam amar putusan pra peradilan dapatkah ditetapkan pasal yang sama dengan uraian kejadian yang sama, delik yang sama, tetapi katakanlah di sini adalah locus dan tempus terhadap barang bukti yang sama itu pula. Nah, dalam konteks Hal itu seperti apa? pernyataan penutup. Iya, putusan hakim yang menghukum dan memerintahkan termohon secara tanpa syarat untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon. Apakah artinya juga secara yuridis pemohon wajib juga menerbitkan surat perintah penyitaan pada saat itu juga? Pra peradilan. Ahli sebutkan tadi pandangan dari Friedman, bukan pandangan dari Friedman tapi Gustav Ratz. Yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu bukan pandangan Friedman. Structure, legal culture, dan substance itu pandangannya. Kami mau tanya kepada ahli, untuk produk putusan pra peradilan berlaku asas ini, res judicata pro veritate habetur. Kekuatan mengikat dari putusan pra peradilan dari hakim wajib dianggap benar. Kenapa? Nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK. Pertanyaan kami kepada ahli, terus menyangkut mengenai amar putusan yang diuraikan dalam putusan pra peradilan, maka Gustav Radbruch dalam bukunya The Section Many of Things itu mengatakan satu hal, untuk penempatan yang namanya putusan hakim yang berkekuatan mengikat ada dua fungsinya ahli. Kami cuma mengingatkan sebelum tiba pada pertanyaan, yaitu pertama, memberikan nilai hukum kemanfaatan yang terbaik pada pencari keadilan. Yang kedua, menempatkan status putusan hakim pada tempat yang terhormat. Apakah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dilaksanakan dalam putusan hakim pra peradilan pada tanggal 15 Juli 2024, katakanlah tanggal itu. Tetapi pada tanggal yang sama, sebelum amar putusan tersebut dilaksanakan, sudah ada proses hukum yang baru. Lebih ekstrim, kalau baca dari pandangan Prof. Dr. Lili Mulyadi SMA yang katakan di sana, ini sudah dikualifikasi contempt of court. Ahli tidak menghormati badan peradilan. Bagaimana ahli? Sehingga coba dikonfrontir dengan ahli terhadap produk putusan pengadilan. Terakhir dari kami, pemberlakuan putusan pra peradilan karena nggak ada banding, karena nggak ada kasasi, karena nggak ada revisi sivil atau eksiden atau PK, maka berlaku satu asas. Bunyi asas hukum pidana begini: in perfectum est, what ex omnibus vis partibus constat. Penempatan putusan hakim pra peradilan wajib dilaksanakan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan proses hukum yang baru. Nah, benar. Kalau seperti kasuistis seperti ini pertanyaan terakhir dari kami. Kalau putusan pra peradilan belum dilaksanakan, sudah ada laporan informasi putusan pra peradilan tanggal 15 Juli 2024, katakanlah kiasan kasus seperti itu. Sudah ada laporan informasi tanggal 15 Juli 2024. Sudah ada surat perintah penyelidikan tanggal 16 Juli 2024. Sudah ada surat perintah tugas tanggal 16 Juli 2024. Sudah ada rencana penyelidikan tanggal 16 Juli 2024.
Sudah ada laporan hasil penyelidikan tanggal 2 Agustus 2024. Sudah ada laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2024. Sebagaimana asas hukum yang kami sampaikan tentang penghormatan putusan hakim pra-peradilan, padahal ahli bagaimana? Peradilan. Kalau asas yang ahli sampaikan hukum itu keras, demikianlah bunyinya, namanya lex dura sectem mente scripta. Beda dengan ini. Ya, itu ada yang mulia dari kami. Terima kasih yang mulia.